warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta penguji PPG B2 2025. Perkenalkan, nama saya Irda Batubara. Saya bekerja di SDN 088 Panyabungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa LPTK Yayan Langsa Aceh, dengan nomor peserta 120212001054 dan NIM PPG 1072024050. Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja saya pada kelas 5. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, untuk membuat keberkahan dalam proses belajar hari ini ialah ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan memimpin doa maju ke depan. Sama-sama ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk duduk kembali. Untuk itu Ibu akan absen dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Rahma hadir. Sakira, Sofi hadir. Nabil berarti hadir semua hari ini. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak Ibu, karena hari ini semuanya hadir untuk membuktikan rasa cinta kita kepada tanah air kita, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak Ibu dipersilakan untuk berdiri.
kembali. Dan untuk rasa cinta kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersolawat kepada Nabi. Itulah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelajaran kita dan tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu membaca surah Al-Maun dengan benar, dan peserta didik mampu menjelaskan makna surah Al-Maun dengan benar. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Tentang apa pelajaran kita sebelumnya? Tentang apa itu? Berapa yang kita pelajari semalam Asmaul Husna? 5. Apa-apa itu? Bagus. Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Mumit. Itulah pelajaran kita sebelumnya. Dan hari ini pelajaran kita tentang Al-Maun, surah Al-Maun. Ada yang ingat surah Al-Maun atau ada yang belajar surah Al-Maun di rumah? Ada. Si Rahma dulu. Apa arti Al-Maun, nak? Bagus, barang-barang yang berguna. Kasih dulu tepuk tangan. Barang-barang yang berguna. Sudahkah kalian membantu anak yatim? Sudah.
tidak mau mengerjakan sholat yang 5 waktu sehari semalam. Katanya dia umat Islam, tapi dia tidak mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan surah ini juga mengajarkan bahwa agama tidak hanya hubungan dengan Tuhan, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Kalau hubungan kita dengan Tuhan adalah atau dengan Allah, kita harus mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa perintah Allah? Bagus. Sholat, apa lagi? Mengaji, apa lagi? Apa Sarah? Berpuasa pada bulan Ramadan. Itu adalah perintah Allah dan larangan Allah banyak. Apa larangan Allah? Mencuri, bagus. Apalagi Nabi larangan Allah? Berbohong, bagus. Apalagi larangan Allah? Berzina. Banyak larangan Allah, banyak perintah Allah. Sedangkan itulah tadi hubungan dengan manusia, dengan Allah apabila kita mengerjakan perintah Allah. Sedangkan larangan Allah banyak. Dan hubungan dengan manusia, kita harus menyantuni atau menyayangi anak yatim. Kita harus menolong anak yatim. Dan seperti di gambar ini, ada kaitannya dengan pelajaran kita. Ada. Tengok dulu, perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu? Anak yang terlantar. Kita harus peduli ataupun kita harus menyayangi anak-anak yang terlantar. Apabila kita kelebihan rezeki, bukan kelebihan, kita kasihan kepada anak-anak yang terlantar. Kita kasih baju seperti gambar ini, dia bersama kakak abangnya atau adanya tidur di tepi jalan. Tidak ada rumahnya. Inilah contoh anak-anak yang terlantar. Kita sesama manusia harus menyayangi dan mengasihi. Dan seperti video yang akan ibu tayangkan, tengok baik-baik, simak baik-baik apa nanti tentang video ini. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis tersenyum. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nah, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. Ibu pun menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki siapapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka.
Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis. Mendengar penjelasan dari anak malam itu, hati Nabi Muhammad teruntuk. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang di hadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, sebelum ini kau nangis, tapi kini kau tampak sangat gembira. Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana? Udah? Ada yang tahu tentang apa video tadi? Sofia, apa tentang apa nak? Mengasihi anak yatim. Bagus, mengasihi anak yatim. Kasih dulu tepuk tangan. Tentang apa yatim? Siapa yang tahu? Ayah tiri yang mengusir anaknya. Anak ayah tiri? Mengusir anaknya. Bagus, ayah tiri yang mengusir anaknya. Kasih dulu tepuk tangan. Ada lagi yang tahu tentang video tadi? Angkat dulu tangan. Siapa lagi? Si Zahra. Bagus, apa? Anak yatim yang diasuh Nabi Muhammad. Anak yatim yang diasuh Nabi Muhammad. Kasih dulu tepuk tangan. Kita tadi video seorang anak yang anak yatim, ibunya menikah lagi, ayahnya tidak mau mendidik anak ayah tirinya, tidak mau menjaga dia, sehingga dia merasa sendirian. Nabi Muhammad melihatnya dan Nabi Muhammad mengasihkan baju kepadanya, pakaian, sehingga dia merasa bahagia. Dan Nabi Muhammad menceritakan kepada anak itu bahwa Nabi Muhammad juga anak yatim piatu. Itulah tentang video tadi. Sekarang ibu akan mengasih tugas kepada anak-anak ibu. Ya, ada di sini tugas tentang LKPD atau lembar. Ini nanti kepada kelompok 1 menuliskan surah Al-Maun yang bagus, boleh diwarnai, boleh dicetak, sehingga nanti sama-sama membacakannya ke depan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 menghubungkan ayat yang ada di samping dengan susunan nomor ayat yang benar. Ini kelompoknya diskusikan. Dan kelompok 3, kalian kelompok 3. Ini kelompok 3. Kelompok 4, ceritakan pengalaman yang indah tentang berbagi kepada tetangga.
Boleh dicetak. Udah siap? Kelompok 4 udah siap? Udah. Baiklah, untuk menjelaskan ataupun membacakan hasil diskusinya, Ibu persilakan kepada kelompok 1. Kepada kelompok 1 maju ke depan. Ayo maju ke depan. Geser sana. Kesini biar nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 memberikan hasil diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka membuatnya dengan berwarna-warni. Mereka membuat hasil diskusinya, dibuat bismillahnya 2 warna, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din 2 warna, sehingga kelihatannya bagus. Kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Kepada kelompok 2 dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali yang mana yang kedua apa yang pertama? Al-Qur'an
kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, tunjukkan dulu dah. Ini adalah mereka mencocokkan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat ketujuh. Sedangkan ayatnya diacak dari ayat pertama fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka mencocokkan ayat tersebut. Bagus. Kasih dulu tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Dan kepada kelompok 3, dipersilakan maju ke depan. Buat baca nah, biar kedengaran kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menyantuni anak yatim dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. 1. Orang tua saya pernah mengundang anak-anak yatim ke rumah untuk berbagi makanan dan sedikit rezeki. Saya pernah ke pasar bersama ibu dan melihat seorang pengemis. Kemudian saya memberikannya uang yang saya miliki. 3. Saya diminta ibu untuk memberikan sepatu saya kepada tetangga yang membutuhkan karena sudah tidak muat lagi untuk saya. Bagus. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 3 tentang pengalaman hidup yang berkaitan dengan kegiatan santunan. Ini adalah yang mereka tulis tentang santunan kepada anak yatim. Kasih dulu tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kepada kelompok 4 dipersilakan maju ke depan. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan diskusi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Adapun pengalaman indah saya tentang berbagi kepada tetangga dan teman yatim. Saat jam istirahat pertama di sekolah kami sedang akan makan bersama. Namun saya melihat teman saya tidak membawa bekal. Kemudian saya bertanya kepada teman tersebut, kenapa dia tidak membawa bekal? Ternyata ibunya belum sempat memasak karena pagi-pagi sekali ibunya sudah berangkat ke pasar berjualan. Saya sedih mendengarnya. Akhirnya saya pun tergerak hatinya untuk berbagi bekal dengannya. Saya merasa senang bisa berbagi dengan teman karena berbagi tidak membuat kita merugi. Saat bulan Ramadan, kami pernah saling berbagi bukaan puasa dengan tetangga. Saya memberikan bukaan yang dimasak ibu kepada tetangga. Kemudian tetangga saya juga memberikan kami makanan yang mereka miliki. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dulu tepuk tangan. Silakan duduk nah. Dan karena
Yang 100 bagus. 107. Yang ketiga kepada anak kami. Kelompok 1 maju. Mana tunjuk dulu? Makia. Bagus. Kasih dulu tepuk tangan. Mengerjakan hasil pertanyaan tadi. Sekarang masuklah kita ke kesimpulan tentang pelajaran tadi. Kesimpulan dari surah Al-Ma'un adalah satu, peringatan untuk kita supaya jangan melupakan sholat dan harus melaksanakannya dengan khusyuk serta tidak lalai. Dan kesimpulan yang kedua, kita tidak boleh merampas hak-hak anak yatim dan orang miskin. Dan kesimpulan yang ketiga, mengajarkan untuk menyeimbangkan antara habalum minallah dan habalum minannas. Itulah tadi pelajaran kita tentang surah Al-Ma'un. Ibu bertanya dulu kepada anak-anak ibu, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah pelajaran hari ini anak-anak ibu bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Jadi untuk pelajaran kita minggu depan tentang keragaman beragama. Baca-baca bukunya di rumah untuk pelajaran kita minggu depan. Pelajaran kita cukupkan. Kita akhiri dengan alhamdulillah.